Adik-adik sekolah minggu yang terkasih, berikut panduan ibadah sekolah minggu online. 1. Siapkan diri adik-adik dan berpakaian rapi. Tentunya sudah mandi ya. 2. Siapkan Alkitab dan uang persembahan. 3. Ajak papa dan mama untuk ibadah bersama. Dan 4, setelah selesai mengikuti ibadah, jangan lupa absen, tulis nama dan nama pos di kolom komentar. Contoh, Kak Bunga pos Enim. Terima kasih. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa, semangat, sukacita, mengasihi. Ketemu lagi sama Kakak Mela dan Kakak Dina. Kak Dina, hari ini apa kabarnya? Luar biasa dong Kak Mela. Kalau Kak Mela gimana kabarnya? Puji Tuhan baik Kak Dina. Kak Dina, kita sapa adik-adik sekolah minggu dulu yuk. Tadi kita tanya mereka udah siap apa belum? 1, 2, 3. Anak sekolah minggu Gemis Mahanaim, are you ready? Yes, yes, I'm ready. Adik-adik, sebelum kita berdoa pembuka, kita mau bangkit berdiri dulu yuk. Kita mau nyanyi dari Terbit Matahari. Pakai gerakan ya Kak, yuk. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, jalan nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, silakan duduk. Kita mau doa pembuka. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik, sekarang adik-adik bangkit berdiri lagi. Kita mau nyanyi Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Pakai gerakan ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Kak Dina, dari tadi kita belum kasih tahu nih adik-adik di rumah tema kita minggunya apa? Tema kita minggunya apa sih Kak Dina? Nah Kak Mela, tema kita minggu ini adalah Aku mau memuji Tuhan selalu. Kita ulang 1 kali lagi ya Kak. Pakai gerakan ya. 1, 2, 3. Aku mau memuji Tuhan selalu. Karena tema kita hari ini memuji Tuhan selalu, kita nyanyi yuk memuji Tuhan selalu. Pakai gerakan ya. Yuk adik-adik. Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan
Dina, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau nyanyi lagu apa nih Kak Dina? Nah, kita mau nyanyi lagu Baca Kitab Suci. Nyanyinya sambil berdiri ya adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Berkati kami agar kami boleh mendengarkan dengan baik. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu yang menceritakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih. Shalom adik-adik. Sekarang kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yuk kita siapin Alkitabnya. Kalau sudah siap, kita buka Alkitabnya di 2 Tawarik 34 ayat 1 sampai 7. 2 Tawarik 34 ayat 1 sampai 7. Kakak akan bacain buat adik-adik ya. Raja Yosia, pembaharuan yang dilakukan Yosia. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud bapa leluhurnya. Dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukan dan menghancur lulukan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Juga di kota-kota Manasye, Efraim, dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan, serta menghancur lulukannya, dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sudah itu ia kembali ke Yerusalem. Adik-adik, ada yang tahu gak ini gambar siapa? Ayo, siapa? Ya, benar sekali adik-adik. Ini namanya Yosia. Siapa namanya adik-adik? Yosia. Yosia adalah seorang raja dari bangsa Israel. Adik-adik tahu gak? Sejak masih berumur 8 tahun, Yosia telah diangkat menjadi raja. Wah, keren sekali adik-adik. Raja Yosia merupakan raja yang tegas, hanya memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta Raja Yosia merupakan raja yang selalu rajin beribadah kepada Tuhan. Raja Yosia memimpin bangsa Israel dengan taat melakukan apa yang firman Tuhan katakan, sehingga Tuhan selalu menyertai dan sayang kepada Raja Yosia. Adik-adik, kakak mau cerita nih. Dulu sebelum bangsa Israel dipimpin oleh Raja Yosia, ternyata adik-adik, bangsa Israel hidupnya tidak taat akan perintah Tuhan. Bahkan adik-adik, bangsa Israel malah tidak menyembah Tuhan. Ada yang tahu gak bangsa Israel menyembah siapa? Ya adik-adik, bangsa Israel malah menyembah patung. Kira-kira
kalau bangsa Israel tidak menyembah Tuhan, Tuhan sedih gak ya adik-adik? Tuhan ternyata sedih adik-adik. Karena bangsa Israel malah memilih patung untuk disembah. Tapi adik-adik, setelah Raja Yosia yang menjadi raja dan memimpin bangsa Israel, kira-kira apa yang terjadi? Coba kita baca di ayat 7. Ia merobohkan segala mezbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung paatan, serta menghancur lulukannya, dan menghancurkan semua kudupan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu, ia kembali ke Yerusalem. Ternyata adik-adik, setelah Raja Yosia yang memimpin bangsa Israel, semua patung yang disembah oleh bangsa Israel dirobohkan adik-adik. Semuanya dihancurkan oleh Raja Yosia. Karena apa? Raja Yosia mau bangsa Israel hidup seperti dirinya, yang selalu memuji Tuhan dan beribadah kepada Tuhan adik-adik. Raja Yosia mengajak dan memimpin bangsa Israel untuk kembali menyembah Tuhan dan memuji nama Tuhan. Sekarang karena bangsa Israel telah bertobat, kira-kira Tuhan masih sedih gak ya adik-adik? Nah, sekarang Tuhan udah gak sedih lagi adik-adik. Tuhan sekarang senang karena bangsa Israel telah beribadah kepada Tuhan dan memuji nama Tuhan. Jadi adik-adik, dari cerita Raja Yosia dan bangsa Israel, yuk kita belajar untuk selalu beribadah, memuji nama Tuhan, dan menyembah Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan pasti akan senang adik-adik kalau kita rajin beribadah kepada Tuhan. Sekarang kakak mau tanya nih, ayo jujur, siapa yang kalau hari Minggu malah lebih milih buat nonton TV dibandingkan buat ibadah online sekolah minggu? Nah, jadi adik-adik, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan juga rajin sekolah minggu. Jangan malah pilih buat nonton TV adik-adik. Karena apa? Karena Raja Yosia aja mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan akhirnya senang adik-adik karena Raja Yosia bisa membuat bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Yuk kita juga harus seperti itu adik-adik, untuk lebih lagi dalam beribadah, dalam memuji nama Tuhan. Jadi mulai sekarang yuk jadi taat dan lebih bersemangat lagi dalam memuji Tuhan. Meskipun sekarang ibadahnya lagi online, terus kita nggak bisa bertemu di pos masing-masing, tapi jangan patah semangat adik-adik. Justru kita harus tambah semangat dalam memuji nama Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan pasti akan senang dan selalu akan menyertai kita di dalam kehidupan kita. Amin. Menjadi pekerja Kristus yang mulia. Adik-adik, kita mau memberikan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita mau nyanyi lagu Ibu Miskin. Ibu miskin mempersembahkan 2
Adik-adik, sekarang kita akan berdoa persembahan, syafaat, dan Bapa kami. Doa persembahan akan dipimpin oleh Pos Walang, dan doa syafaat akan dipimpin oleh Kakak Aryo, dan doa Bapa kami akan dipimpin oleh Pos Cilincing. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, mari berdoa. Adik. Tuhan Yesus, berkati persembahan kami, berkati setiap orang yang sudah memberi. Thank you, Jesus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah masih menyertai kami, dan kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala berkat yang masih Kau berikan kepada kami. Jadi kami telah mendengarkan firman-Mu juga ya Tuhan. Biarlah firman yang tadi kami boleh dengar, Tuhan Yesus boleh buat kami dapat mempraktikkan firman tersebut dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat adik-adik sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus juga memberikan kesehatan selalu kepada adik-adik sekolah minggu ya Tuhan, dalam menjalani aktivitas mereka sehari-hari, dalam pendidikan mereka juga ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang sertai ya Tuhan. Buat orang tua dari adik-adik sekolah minggu ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk mereka. Kiranya Tuhan Yesus selalu berkati mereka dalam setiap tugas tanggung jawab mereka, baik orang tua yang bekerja di darat, di laut maupun di udara. Kiranya Tuhan Yesus yang selalu melindungi, menyertai orang tua dari adik-adik sekolah minggu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat kakak-kakak sekolah minggu ya Tuhan. Kiranya Engkau dapat memakai kami lebih dan lebih lagi dalam memuji dan memuliakan serta menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Berikan kami kesehatan selalu juga ya Tuhan. Kiranya Engkau juga selalu memberkati kami. Tuhan, kami juga tidak lupa mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan Yesus menyertai bangsa dan negara kami, meskipun dalam keadaan seperti saat ini, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu berada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat gereja kami, gereja Gemis Mahanaim ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang selalu memberkati gereja kami dalam pelayanan gereja kami. Kiranya Tuhan Yesus memakai gereja kami lebih dan lebih lagi dalam memuji dan memuliakan nama-Mu satu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sesuai tema kita hari ini dan firman Tuhan kita hari ini, yaitu aku mau memuji Tuhan selalu. Jadi adik-adik, pesan minggu ini adalah kita tuh harus rajin ibadahnya adik-adik, harus rajin sekolah minggu. Tapi nggak hanya sekolah minggu aja adik-adik. Kalau sekolah minggu itu harus apa tuh Kak Dina? Harus dengar-dengaran, taat, mau disuruh untuk pimpin doa, jadi MC. Iya, terus harus semangat Kak Dina, harus sukacita dan tulus untuk beribadah kepada Tuhan. Kalian harus memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan semangat ya adik-adik. Yuk, sebelum kita tutup ibadah kita nyanyi lagu tema, yaitu Memuji Tuhan Selalu. Bangkit berdiri. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji,
adik-adik untuk ayat hafalan minggu ini menyanyikan lagu Burung Pipit. Lalu minta bantuan mama papa untuk merekam adik-adik. Kalau sudah, boleh dikirim ke grup pos masing-masing. Terima kasih. Adik-adik, kita mau doa tutup. Selesai doa tutup, kita akan menyanyikan lagu tutup, yaitu Haleluya Puji Tuhan. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah menyertai ibadah sekolah minggu online kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan acara kami selanjutnya atau kegiatan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan mau menyertai kami semua dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan.